Guys, balik lagi sama gua di channel gue Ida Husen. Kita akan ngebahas lagi mengenai kopi. Kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana cara mengisi caving foam. Pengen tahu kan apa itu caving foam dan gimana cara ngisinya? Cek itu terus ya. Oke guys, jadi gua kali ini akan ngebahas mengenai gimana cara mengisi caving foam. Apa sih caving foam itu dan kenapa sih lu harus pakai caving foam ketika merasakan kopi. Nah, caving foam itu adalah sebuah foam yang harus lu isi, yang bisa, bukan harus ya sebenarnya ya, yang bisa lu isi untuk menyeragamkan rasa dari kopi. Menyeragamkan apa yang lu rasa dari secangkir kopi. Kenapa sih kita harus pakai caving foam ini? Jadi ada 3 alasan penggunaan caving foam ini. Yang pertama, adanya perbedaan sensoris antar sampel. Jadi kita itu kan kalau misalnya merasakan ada banyak nih sampel gitu. Nah, pasti itu kan beda kan? Beda rasanya kan. Nah, kita ingin coba merasakan perbedaan sensoris dari rasa tersebut. Yang kedua, untuk mendeskripsikan rasa dan aroma dari secangkir kopi. Bukan dari secangkir kopi sih ya sebenarnya ya. Jadi mendeskripsikan rasa dan aroma dari kopi. Gitu. Jadi nanti yang akan kita coba ada beberapa cangkir. Gitu. Misalnya dari satu jenis kopi itu ada beberapa cangkir. Yang ketiga adalah untuk menentukan preferensi produk atau menentukan rasa nih dari si produk ini seperti apa. Nah, untuk itulah diperlukan sebuah caving foam. ACAA atau Specialty Coffee Association of America mengeluarkan sebuah standar nih, sebuah standar yang dibuat dalam bentuk foam. Gitu. Nah, standar ini bisa kita isi. Tuh, itu yang nanti akan ada yang akan kita isi untuk menentukan rasa-rasa dari si kopi tersebut. Nah, caving foam itu bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat ya, ada beberapa kolom ya di situ kan. Ada beberapa kolom sama beberapa baris. Nah, ini untuk mendeskripsikan ketika kita mencicip rasa itu, kita ingin mendeskripsikan nih, ini rasanya tuh seperti apa sih dan nilainya berapa. Nilainya berapa itu yang akan kita isikan di foam tersebut. Jadi masing-masing kopi itu akan kita nilai berdasarkan preferensi rasa kita ya. Preferensi rasa kita. Preferensi rasa itu adalah historis atau rasa yang pernah kita icip berdasarkan rasa yang pernah kita icip gitu. Jadi bisa jadi preferensi rasa saya dan preferensi rasa kakak-kakak atau teman-teman itu beda. Tapi yang di sini yang distandarisasi adalah preferensi rasa berdasarkan penilaian kita sendiri. Misalnya dari satu kopi A dengan kopi yang B itu nilainya menurut kalian, menurut kita, menurut saya lebih tinggi mana sih nilainya? Yang A, kopi A atau kopi B atau kopi C. Jadi itu berdasarkan penilaian kita sendiri. Sebenarnya bisa nggak sih distandarisasi banget gitu rasa kopi itu? Iya bisa. Kalau misalnya di SCA atau Specialty Coffee Association itu ada namanya Q-Grader. Q-Grader itu adalah seorang penyicip rasa. Penyicip rasa yang sudah distandarisasi. Jadi mereka itu rasanya itu sudah distandarisasi. Jadi pengertian rasanya sudah distandarisasi. Kayak kita kan misalnya banyak berdasarkan preferensi rasa kita aja. Nah, misalnya kita merasakan ini, oh oke, ini nilainya sekian. Gitu. Tapi mereka sudah preferensi rasanya sudah distandarisasi. Kayak misalnya yang ini tuh standarnya adalah sekian. Yang ini adalah standarnya sekian. Itu disamakan semua. Yang ini adalah aroma ini. Yang ini adalah aroma ini. Nah, itu namanya Q-Grader. Itu ada tesnya. Dan juga karena tesnya agak mahal. Gitu, jadi ada juga sekolahnya gitu. Ada kursusnya banyak juga. Di Indonesia pun ada. Oke, kita balik lagi ke cupping foam. Jadi, untuk mengisi cupping foam yang tadi itu kita mencecap dari ada 10 poin. Penilaian itu dari 1 sampai 10, dari tadi yang 10 skor itu, dari mulai aroma sampai overall, sampai nanti akan dikurangi oleh defect, itu diberi skor semuanya.
nanti akan diberi nilai skor dari mulai 6 sampai ke atas, sampai 10 kalau perfect banget ya, gitu ya, sampai 10. Terus kenapa sih kita cuman boleh nilainya dari mulai 6? 6 itu adalah standar paling minimal. 6 sampai 10 gitu. 6 itu standar paling minimal. Kenapa harus standar paling minimalnya adalah 6? Gini, ada beberapa alasan sih yang saya tahu. Jadi yang pertama, kenapa harus di atas 6? Karena yang pertama itu alasannya adalah menghargai petani kopi. Gitu. Jadi petani kopi itu kan sudah bersusah payah ya menanam ya. Jadi SCAE ini salah satu bentuk dari menghargai jasa para petani kopi adalah tidak memberikan nilai di bawah 6. Jadi sejelek apapun nih kopi yang kita minum, itu standarnya adalah 6. Jadi nggak mungkin tuh si kopi itu nanti nilainya 4, 5 gitu atau enggak 3 gitu. Nah, alasan kedua adalah kenapa sih di di atas 6 gitu? Karena katanya kan yang dicoba di sini adalah specialty. Jadi udah pasti yang datang untuk kita coba itu bukan kopi yang abal-abal gitu, karena kita memang mencobanya untuk specialty. Specialty itu adalah kopi yang ketika kita rasakan hasil cupping score-nya adalah di atas 8. Jadi diasumsikan bahwa kopi yang datang untuk dicoba ini tidak mungkin kopi yang buruk, tapi kopi yang akan distandarisasi untuk specialty. Jadi harus nilainya di atas 6 gitu. Nanti ketika dikali, kan tadi ada 10 ya, ada 10 isian ya. Ketika dikali itu ditambahkan dan dikurangi defect, itu hasil penilaiannya adalah kalau misalnya dia di atas 8, dia adalah specialty coffee. Kalau di bawah 8 itu bukan specialty coffee. Kalau 80 sampai 84,9 itu nilainya adalah very good. Kalau 85 sampai 89,9 itu adalah excellent nilainya. Kalau di atas 90 sampai 100 itu namanya adalah outstanding, specialty coffee banget. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada di bungkus kopi nih, ada yang nulis cupping score. Nilainya berapa? Nah, itu mencerminkan dari rasa yang dinilai ketika mengisi cupping foam ini, ketika melakukan cupping. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu apa sih itu cupping. Cupping itu ya standar merasakan ya. Jadi merasakan kopi, merasakan berbagai jenis kopi itu yang kita lihat mulai dari aroma atau penciuman hingga rasanya. Rasa itu juga akan kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk cara cupping akan saya jelaskan di video-video yang berikutnya. Tapi sekarang kita akan belajar dulu bagaimana cara mengisi cupping foamnya. Yang pertama harus disiapkan adalah 5 cup gelas. Kalau misalnya memang cuppingnya mau cupping serius lah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ya cuman mau merasakan aja, cuman mau ya lucu-lucuan lah, seru-seruan gitu, ya bisa aja misalnya 2 atau 3 gitu, 3 gelas dari masing-masing jenis kopinya ya, dari satu jenis kopi gitu. Nah, kita juga bisa dalam sekali cupping itu dari beberapa jenis kopi. Misalnya ada 3 nih, misalnya yang satu dari Arabica Gayo, misalnya yang teman-teman beli dari roastery mana gitu. Terus begitu yang satunya lagi Arabica Lintong yang teman-teman beli dari roastery mana gitu. Nah, teman-teman akan coba nih. Nah, masing-masing itu kalau misalnya sebaiknya itu diseduh 5 kali seduhan atau 5 gelas. Tapi kalau misalnya mau ya lucu-lucuan buat sendiri, itu ya teman-teman cukup misalnya 1 atau enggak 2 atau enggak 3 juga ya nggak apa-apa, kan namanya juga buat lucu-lucuan ya, buat seru-seruan aja. Oh ya, siapa sih yang perlu melakukan cupping ini? Jadi ada banyak sih yang perlu melakukan cupping. Yang pertama bisa jadi adalah roastery. Roastery ketika dia ingin mencoba biji kopi dari petani atau dari suppliernya. Itu dia akan coba nih, wah akan icip, oh rasanya ini, oh enak apa enggak, cupping score-nya berapa. Dia akan beli lagi atau enggak. Gitu. Atau enggak misalnya kafe ketika beli dari roastery, dia akan coba nih hasil roastingannya si roastery A tuh enak apa enggak. Gitu, dia harus melakukan icip itu. Atau enggak kita sebagai konsumen juga bisa melakukan cupping gitu. Nah, apa sih fungsinya kita melakukan cupping ya?
Yang pertama kita pengen tahu aja sih misalnya grade-nya seperti apa sih, tingkatnya, atau enggak misalnya kita ke kafe, kita jadi tahu nih, oke, ada bayangan untuk melakukan ini rasanya tuh seperti ini, atau enggak ketika kita membeli kopi dari roastery sebagai konsumen gitu, ya kita juga bisa tahu bahwa oh si kopi ini enak nih, si kopi yang ini kurang begitu enak. Sekarang kita siapkan dulu 5 cup, 5 gelas kopi. Kalau secara standar adalah 8,25 kopi dengan 150 ml air di setiap cupnya. Oke, tapi kalau misalnya mau nggak standar, misalnya gelas gua kecil atau enggak gelas gua gede gitu, pakai takarannya 18, 1:18 rasionya. Jadi 1 kopi berbanding 18 air. Tadi kan 8,25 gram kopi berbanding dengan 150 ml air. Kemudian di green. Nah tapi sebelum di green, teman-teman juga boleh kalau misalnya mau mencium dulu nih aromanya nih. Gitu. Jadi sebelum di green kan kita taburin dulu nih 8,25 gram. Kemudian kita cium dulu aromanya. Aromanya seperti apa. Nah kemudian itu kita green. Kayak greennya dengan medium aja. Dan setelah di green tidak lebih dari 15 menit setelah di green, teman-teman harus mencicip aromanya. Mencium aromanya. Kemudian berikan penilaian di cupping form yang pertama di aroma atau fragrance. Oke, ini berdasarkan preferensi rasa kalian aja. Jadi misalnya, oke, yang A rasanya enak gitu. Baunya enak banget nih gitu. Dikasih nilai yang agak besar. Atau enggak kalau yang B, baunya busuk gitu, atau enggak baunya baunya gosong. Nah, kasih nilai yang agak kecil. Nilai tersebut disimpan dulu ya. Gitu ya, karena untuk penciuman, untuk aroma masih ada satu lagi yang mesti dicium, yaitu ketika airnya sudah diberikan ke gelas. Setelah selesai di green, diberi air sebanyak 150 ml dengan panasnya 93 derajat. Itu secara standarnya. Oke. Setelah itu diamkan selama 4 menit sebelum kita melakukan break. Nah, ketika kita mau melakukan break, itu dicium lagi. Dicium lagi bijinya yang tadi bekas dikasih air. Itu dicium lagi bijinya. Nah, itu boleh disimpan lagi. Itu nilainya disimpan dulu di dalam pikiran. Setelah 4 menit, teman-teman lakukan break, yaitu caranya dengan memutar sendok sebanyak 4 kali. Sambil dicium. Oke, sudah berasa wanginya. Nah, itu yang disebut dengan aroma wet atau basah. Oke, simpan lagi di otak teman-teman. Dan teman-teman boleh isi nih sekarang. Jadi di yang ada isian di dry, kita lihat, dan wet, itu teman-teman bisa lingkari atau bisa kasih tanda lah, bisa tanda X dari atas ke bawah. Semakin atas itu semakin tinggi nilainya. Kan? Nah, ada yang dry, ada yang wet. Jadi teman-teman isi tuh, dari dry sama wet itu berapa nilai dua-duanya. Yang dry itu tadi ketika teman-teman mencium sebelum diberi air, dan yang wet itu ketika teman-teman mencium setelah diberi air. Setelah itu, teman-teman isikan nilai keseluruhan dari fragrance. Teman-teman isi nilai keseluruhan dari fragrance dari 6 sampai 10. Setelah dicium tadi 4 menit, diamkan lagi ya. Setelah 8 sampai 10 menit, teman-teman ambil ampasnya. Jadi ambil 2 sendok untuk mengambil ampas. Disimpan di tisu. Simpan tisu. Kemudian teman-teman masukkan si sendok tersebut ke air hangat. Oke, air hangat untuk membersihkan nih sisa-sisanya nih. Jadi membersihkan, simpan di air hangat, kemudian simpan di tisu yang kering. Dikeringkan. Selalu lakukan itu setelah mencicip. Jadi misalnya setelah masuk nih ke kopi, oke, masukkan lagi ke air hangat, masukkan lagi ke tisu.
Setelah 8-10 menit itu, ketika suhunya sudah sekitar 71 derajat, tadi setelah dibersihkan ampasnya, teman-teman ambil sedikit, kemudian dihirup. Hirup, usahakan udara sedikit yang masuk ke dalam mulut. Jadi yang masuk itu lebih banyak adalah kopinya. Itu kenapa kalian akan banyak menemukan para pencicip kopi itu akan mengeluarkan suara. Biasanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya untuk memperkecil nih mulut nih. Untuk memperkecil adanya udara yang masuk. Setelah dihirup itu, kalian isi flavor dan aftertaste. Apa sih flavor itu? Ya flavor itu rasanya gitu. Menurut kalian tuh rasanya seperti apa? Dan aftertaste itu adalah lamanya si rasa kopi itu menempel di mulut. Kalian isi dengan skor. Berapa skornya? Dari 6 sampai 10. Seperti ini. Setelah itu, teman-teman diamkan lagi sama sekitar 1-2 menitan hingga kopinya mencapai 60 derajat kira-kira ya. Nah, setelah itu teman-teman sedot lagi. Di bagian ini teman-teman akan mengisi acidity, body, dan balance. Jadi acidity itu apa sih? Rasa manis yang menyenangkan. Rasa manis yang seperti buah apakah terasa? Bukan rasa manis yang kecut ya, rasa manis yang nggak enak. Kalau rasa manis yang nggak enak itu namanya sours. Kalau ini adalah acidity, rasa manis yang menyenangkan. Terus kemudian body adalah rasa ya kalau misalnya bahasa ini adalah kekentalan ya. Itu ya, rasa yang dirasakan antara lidah dan langit-langit. Apakah bodinya tebal, bodinya enak? Kalau misalnya oke, rasanya agak tebal, itu kalian bisa kasih nilai yang agak tinggi. Nah, kemudian teman-teman bisa juga menilai, di sini harus menilai balance. Balance itu apa sih? Balance itu ya keseimbangan rasa antara tadi flavor, acidity, dan body. Menurut teman-teman itu balance nggak? Seimbang nggak? Semuanya terpenuhi nggak? Kalau misalnya ada yang tidak terpenuhi, balance-nya kecil. Kalau misalnya tidak terpenuhi semua, balance-nya tinggi. Setelah itu, diamkan lagi hingga kopi mencapai suhu ruang. Pegang aja. Oke, cupnya sudah mencapai suhu ruang sekitar 31 derajat. 31 sampai 37 lah ya, sampai 38 itu derajat. Nah, kemudian dicoba lagi. Teman-teman akan merasakan di sini sweetness, uniformity, dan clean cup. Apa sih itu sweetness, uniformity, dan clean cup? Sweetness itu adalah rasa manis yang muncul ketika kopi sudah dingin. Ada rasa manis gak yang muncul nih? Clean cup mengacu kepada rasa bersih. Ada gak rasa yang mengganggu? Kalau misalnya gak ada rasa mengganggu, berikan nilai yang cukup tinggi. Uniformity adalah keseragaman dari semua cangkir dari satu jenis kopi tersebut. Tadi kan di awal sudah dibilang seduh 5 gitu kan. Nah, kalau uniformity itu adalah adanya rasa keseragaman. Kalau misalnya ada yang nggak seragam, misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5 ada yang nggak seragam, yang satu dicoret. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya itu kan ada 5 kotak di masing-masing. Di sweetness, di uniformity, sama clean cup. Ya kan? Ada 5. Nah, masing-masing kotak itu diberikan nilai 2 untuk setiap cangkir. Jadi kita merasakan dari kelima cangkirnya. Gimana kalau misalnya tadi kan lucu-lucuan ya, 2 atau 3. Ya udahlah 10 dibagi 5, 10 bagi 2, 10 bagi 3 gitu. Jadi 3,3 misalnya gitu, atau enggak 5 satu cupnya. Nah, kalau misalnya tadi ada yang kurang oke, misalnya dari 5 itu sweetnessnya dari 5 ternyata sweetnessnya 1 kurang oke. Ya udah, yang 1 dikasih nilai 0. Yang lainnya dikasih misalnya nilainya 2. Oke, kemudian ditambahkan semuanya. Setelah itu, teman-teman berikan nilai overall atau keseluruhan dari rasa.
overallnya berapa nilainya dari 6 sampai 10. Oke, setelah tadi sudah menentukan overall, berapa nilainya, sekarang tentukan defect. Defect itu terdiri dari taint dan fault. Kalau taint nilainya 2 dan fault nilainya 4. Apa sih taint dan fault itu? Jadi taint dan fault itu ya anggap aja kalau misalnya taint itu ada sedikit rasa tidak enak. Sedangkan kalau fault ada banyak rasa tidak enak. Untuk lebih gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada rasa tidak enak, kalian beri nilai 4, terus dikali ada berapa cangkir, berapa gelas yang tidak enak tersebut. Misalnya ada 5, 5-5-nya, ya udah 4 kali 5. Jadi 20. Kalau misalnya dia cuma 1 cangkir misalnya, 2 kali 1 atau enggak 4 kali 1 gitu. Nah, nanti nilainya itu ditambahkan seperti itu. Kemudian untuk skor akhirnya dari semua nilai ditambahkan dan dikurangi oleh defect. Sekarang semua penilaian setelah tadi semua penambahan dikurangi dengan defect, itu yang disebut dengan final score. Final score itu yang bisa menentukan specialty atau tidaknya kopi tersebut. Seperti tadi disebutkan di depan, kalau misalnya dia di bawah 80, itu artinya kopi tersebut tidak specialty. Bisa jadi karena rasanya yang tidak enak misalnya, atau karena banyaknya rasa defect yang ada. Kalau misalnya dia di atas 80, selamat, kopi tersebut adalah kopi specialty. Jadi bisa dibilang adalah kopi yang termasuk dalam keluarga kopi specialty. Jadi sekarang sudah tahu bagaimana cara menentukan suatu kopi itu specialty atau bukan, dan bagaimana cara mengisi cupping form. Untuk berikutnya kita akan bahas lagi berbagai topik dari kopi selanjutnya. Oke? Cek terus video-video berikutnya.